Halo teman-teman, saya Herman Yosef Suwono dari ProM berkesempatan pada hari ini mengundang sahabat saya yang sangat luar biasa sekali, dan kita sudah berkenalan itu lebih dari 10 tahun ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, dan kita merencanakan memang untuk mengadakan dialog talk show pada hari ini. Dan hari ini saya mengundang orang yang sangat luar biasa sekali ya, yaitu Leo Adrian. Halo Leo. Halo Pak Herman. Leo? Baik Pak. Ya, kita sudah merencanakan ketemu ini untuk ngobrol-ngobrol ini kira-kira sudah beberapa minggu yang lalu ya. Udah berapa minggu yang lalu. Ya, sebenarnya berapa bulan yang lalu, cuman karena ada pandemik ini jadi banyak cancel. Tunda ya. Dan akhirnya lebih terrealisir acara pada hari ini seiring dengan buku Leo yang dikirimkan ke saya pada kira-kira kapan ya aku terima itu ya? 3 minggu lalu kayak. 3 mingguan yang lalu. 3 mingguan yang lalu. Nah, teman-teman, buku yang bagus ini, yang baru di launching ini akan lebih menarik, akan lebih indah kalau kita dengarkan langsung dari orang yang membuat bukunya. Bukan cuma dia ngarang, tetapi ya dia juga ngalami gitu loh, ngalami prosesnya. Dan pasti banyak hikmah positif yang kita bisa tarik ya teman-teman ya, kita bisa ambil. Mungkin kita pernah ngalami dalam kehidupan bisnis kita dengan jenis usaha Anda masing-masing. Namun kadang-kadang, bahkan seringkali kita bisa mendapatkan insight justru dari orang lain kan, betul kan Leo ya? Justru kita bisa dapetin, Leo juga bisa dapetin dari orang lain pun juga bisa dapetin dari sana-sana dan sebagainya. Sehingga gabungan dari semuanya itu akhirnya memperkaya kita untuk lebih baik, lebih maju, lebih sukses, lebih adaptif di musim kayak sekarang ini ya. Betul. Benar gitu ya Leo? Betul. Nah, teman-teman, Leo Adrian, nama lengkapnya Leo Adrian ya, orang asli dari Semarang, orang asli dari Semarang ini ya. Beliau ini dikenal sebagai Direktur PT Susan Foto Album dan beberapa anak perusahaan lainnya, betul ya Leo? Iya betul. Dan yang saya tahu, Susan Foto Album ini sudah berdiri sejak tahun 64, betul 64. Ya? Sejak 64. Berarti sudah berdiri selama 56 tahun. Betul. Luar biasa. Sudah berdiri 56 tahun. Teori dalam manajemen mengatakan satu perusahaan yang sudah berdiri minimal 25 tahun relatif lebih sustain karena sudah terbentuk pola kerjanya, culture-nya, habit-nya ya. Bukan berarti terus akan mudah jalan dengan sendirinya, juga enggak juga pasti ya. Benar. Dalam 56 tahun itu lika-liku yang dihadapi itu pasti naik turun ya Leo ya. Oke. Nah, untuk perkenalan kepada teman-teman kita ini Leo, supaya orang-orang ini, supaya audiens ini juga tahu apa sih yang Leo gelutin ya, jalani dengan PT Susan Foto Albumnya yang kita kenal teman-teman, ini adalah sebuah perusahaan family business ya. Dan sebetulnya teman-teman, semua perusahaan itu dimulainya dari family business, betul nggak? Iya. Apapun itu semuanya dimulai dari family business. Mau gerak di bidang jenis usaha apa aja, sebetulnya mulainya adalah dari family business, dari keluarga, berkembang, bisa ke generasi kedua, ketiga. Memang agak jarang untuk sampai ke generasi keempat, tetapi tidak tertutup kemungkinan. Ya, the legend of brand itu bisa sampai ke generasi yang keempat. Silakan Leo. Ya, saya manggil teman-teman aja ya. Yes. Kalau saya ini bilang tadi 56 tahun, padahal umurku belum 56. Iya, umurku itu baru 40 something. Iya. Jadi kita hampir sama ya Pak ya. Lebih ini ya, lebih tua brandnya daripada orangnya lah ya. Jadi aku ini generasi kedua dari dulu jalan sama orang tua saya. Saya bilang generasi kedua karena brand Susan Foto Album itu munculnya setelah papa saya. Sebelumnya kakek saya udah memproduksi
produk sejenis album sebenarnya. Tapi karena papa saya mematenkan nama PT Susan Foto Album dan diteruskan oleh saya, makanya saya generasi kedua. Tapi tapi kalau di bisnis foto album sendiri boleh dibilang saya generasi ketiga karena dari kakek saya. Cuman waktu itu namanya belum Susan. Makanya saya generasi kedua Susan Foto Album meneruskan bisnis punya papa saya. Jadi nyebutnya sekarang adalah generasi kedua. Generasi kedua. Gitu. Nah, jadi saya mulai incas full di Susan Foto Album itu sudah lebih dari 15 tahun. Di sebelumnya saya memang udah kenal banget sama bisnis ini, udah familiar dari kecil, memang sudah mengikuti papa saya kemana-mana, ke kantor. Ya separuh hidupku itu di kantor sebenarnya. Ngikuti itu maksudnya papa ngerjain apa, Leo juga ikut. Iya, saya lihat, saya dikasih tahu, diajak seolah-olah kayak di setup untuk bisa meneruskan. Tapi pada saat itu mungkin saya cuma berasa bahwa saya enjoy aja, oh ya papa ngajak ke sini, papa nunjukin ini, ngajarin ini, saya enjoy aja, belum terpikir karena masih terlalu kecil. Yang ditunjukin itu termasuk proses produksinya, produk-produknya, desain-desainnya, proses produksinya, dikenalin sama orang-orangnya. Ya saya cukup akrab. Pada waktu ditunjukin itu Leo merasa seneng nggak, suka nggak lihat barang-barang kayak gitu? Bukannya berasa asing, apa ini ya, album ini ya, terus aku bisa ngapain ini nanti ya? Ada kebayang gitu nggak waktu pertama kali itu ditunjukin tadi itu? Nah ini dari kecil itu memang saya suka seni. Jadi saya dari skill suka gambar-gambar, saya suka desain-desain. Papaku juga gitu, papaku juga suka desain, suka gambar. Makanya kita nyambung. Kalau dari sekecil mungkin aku sukanya yang lain, mungkin nggak terlalu nyambung. Tapi karena saya suka desain, jadi ini berhubungan sehingga apa yang dilakukan papa saya pun bisa involve dan saya happy. Itu yang pertama. Setelah masuk ke Susan Foto Album, senang dulu, mau ada passion di situ. Nah terus habis itu saya waktu udah tadi mulai full time, jadi saya sekarang megang PT Susan Foto Album sebagai director. Papa saya udah nggak involve lagi di PT Susan Foto Album karena dia ada bisnis yang lain, sehingga ya saya full time dari tahun 2005 sampai sekarang. Sejak tahun 2005 itu sudah mulai ikut terus papa saya masih ada barengan sama saya, terus meninggalkan Susan Foto Album dan saya full in charge Susan Foto Album. Jadi sudah 15 tahun ya? Sudah 15 tahun. Selama 15 tahun Leo ngikutin sampai juga ngeliatin prosesnya ini. Papa betul-betul sudah bisa melepas atau sesekali masih involved? Waktu itu papa masih pegang bagian finance, keuangan masih dipegang, terus sampai sampai bener-bener saya lumayan tahu gitu, terus papa udah mulai sampai sekarang udah nggak pernah pegang sama sekali. Kantor juga tidak pegang sama sekali, berarti juga tidak terlibat untuk urusan internal, otomatis juga menganalisa nggak sampai omset dan sebagainya kayak gitu. Papa sampai saat ini sudah tidak pernah sama sekali menganalisa. Nggak tahu sama sekali. Mau turun mau naik itu nggak tahu. Nggak tahu. Cuma sesekali nanya sama saya gimana bisnis ya, gimana bisnis, keadaannya gimana, trennya sekarang gimana ya. Saya jawab, tapi saya tidak. Tapi papa nggak involve minta data segala macam itu enggak. Jadi kalau misalnya maaf sampai akhirnya misalnya dalam 1 tahun itu mungkin ada angka-angka yang nggak bagus ya dalam omset penjualan. Itu papa juga nggak tahu ya? Papa nggak tahu, tapi saya kadang-kadang ikut ngomong sama papa saya. Pasti jadi tahu. saya diskusi juga karena kan biarpun gimana papa saya itu kayak mentor lah buat saya. Jadi saya pasti banyak belajar juga dari papa saya, hal-hal yang mungkin bisa diimplementasikan di sekarang karena memang beda kan zaman dulu sama sekarang. Oke. Nah, jadi teman-teman di banyak perusahaan sebetulnya seringkali ya keterlibatan dari generasi pertama itu masih mewarnai kehidupan dari bisnis itu. Banyak sekali owner-owner dan decision maker yang tidak bisa dengan legowo ngelepas ya. Karena masih mau tahu bahkan
kepingin tahu juga lebih dalam lagi terkait dengan omset dan sebagainya, biasanya kan generasi pertama kayak gitu kan ya. Iya. Kalau omset meningkat, dia diem. Tapi kalau omset sudah turun, bahkan menukik tajam, mulai tanya-tanya dan sebagainya. Dan merasa, aduh, ini mestinya papa mesti in charge lagi nih. Nggak siap ini, kamu ini. Mesti papa yang handle ini. Tapi dalam hal ini papa betul-betul tidak menitik beratkan ke situ ya, lepas sama sekali itu. Okay. Sama sekali enggak. Dan saya jalan bagus juga, papa happy, saya enggak terlalu bagus juga enggak masalah gitu ya. Because ini udah pilihannya papa kan, udah diserahin. Ya. Dan Leo lebih senang kayak gitu ya. Yes. Lebih senang kayak gitu ya. Daripada ada yang ngamati terus gitu, kadang-kadang kita juga nggak bisa nyaman dan tenang, nggak bisa fokus ya akhirnya ya. Satu kapal dua nakoda nggak bisa. Satu kapal dua nakoda nggak bisa. Berarti otomatis papa menerima cara-cara pendekatan modern sekarang yang dulu papa belum tentu lakukan karena di era itu belum ada teknologi, belum ada sosial media, belum ada digital marketing. Sekarang dengan Leo melakukan pendekatan kayak gitu karena kan mau nggak mau kita ngelakukan kayak gitu. Betul. Karena tuntutan pasar, karena tuntutan konsumen. Papa diem aja kayak gitu ya. Betul. Nah ini yang menarik teman-teman. Kadang-kadang kita harus melepasin itu agar supaya kita tahu dampaknya, efeknya. Memang ngomong sih gampang teman-teman ya. Tapi jalani pun, termasuk saya pun nanti jalani pun juga kadang-kadang itu masih merasa takut-takutan, cemas, khawatir dan sebagainya. Teman-teman pasti ngalami kayak gitu juga kan ya. Yang Anda ngikutin acara ini pasti bayangkan ya kayak gitu juga pasti. Nah, ini adalah self esteem kalau di tahap tingkat motivasi yang kita harus secara legowo untuk melakukan. Ngelepasin, karena dengan kita ngelepasin baru orang akan tahu. Dan kalau hasilnya bagus, papa makin respect, makin angkat topi ya. Makin seneng ya, makin dah ini cocok dah, ini cocok untuk aku lepasin. Gua bisa ngurusin yang lain, bisa pergi ke sini, bisa pergi gitu, gitu kan ya. Tapi Pak Herman, waktu papa saya ngelepasin itu juga kita kan sempat barengan. Dari dulu kita sempat barengan dulu. Jadi sampai benar-benar Papa saya lihat saya punya pengetahuan tentang corporate, tentang market, tentang bisnis ini sudah cukup solid. Makanya Papa dengan happy melepaskan. Enggak dengan semata-mata begitu saya masuk terus Papa langsung keluar, enggak. Prosesnya enggak seperti itu. Jadi mungkin Papa ngelihat waktu selama 15 tahun kali ya. Tentunya ada pembuktian juga melalui kita bikin sesuatu, bikin brand baru, semacam itu. Berarti dalam perjalanan 15 tahun itu kan kadang-kadang ada langkah atau strategi yang Leo lakukan, ada yang tepat, ada yang tidak tepat. Ya pasti kan ya. Namanya Leo kan juga baru memulai melakukan itu. Andai kata pernah enggak dalam 15 tahun itu melakukan tindakan strategi, cara yang tidak tepat atau kurang tepat gitu, terus Papa tahu, terus akhirnya Papa lihat, aduh kok kayak gini yang kamu lakukan itu, nggak boleh nih kayak gitu. Pernah nggak lihat kayak gitu selama 15 ketika melakukan, walaupun yang dilakukan itu tidak secara nggak langsung gitu ya, kan kita melakukan itu kan juga ngelakukan lepas gitu aja, tapi namanya kan mau mencoba-coba. Ada nggak kayak gitu? Oh ada pasti. Jadi kejadian yang kita sudah rencana saya lakukan segala macam yang yang gagal, yang jatuh bangun tuh ya banyak sebenarnya. Cuman yang saya pegang satu, Papa saya nggak nyalahkan. Malah Papa saya bilang kita kalau nggak nyoba kita nggak tahu. Itu yang saya pegang dari dulu. Makanya kenapa saya bilang action itu lebih penting daripada kita cuma punya rencana-rencana nggak dilakukan juga kan. Jadi kita bisa terima gagal, terima salah, asal kita bisa memperbaiki. Saya rasa itu udah cukup fair. Itu ada istilah teman-teman yang saya sering kali sampaikan dalam training di dalam manajemen kepada para manajer itu kan plan your work and work your plan. Plan your work and work your plan. Rencanakan yang Anda kerjakan, buat rencana, tetapi kalau nggak dilakukan,
kalau nggak dikerjakan kita nggak akan tahu hasilnya, Iya. gitu kan ya? Iya, Oke. iya. Terus ini aku mau tanya, sampai akhirnya Leo keluarin buku Riding the Wave of Change. Ini ya teman-teman ya, ini buku yang di launch pada 3 mingguan yang lalu dan saya terima ya sekitar 3 mingguan yang lalu ini. Saya kaget nih langsung terima buku ini ya. Tahu-tahu dikirimin gini buku ya, tampilannya kan oke teman-teman ya, sesuai dengan kostumnya dia, hitam. Memang orangnya suka pakai kostum hitam gitu ya. Jadi semuanya kostum tuh luar, dalam, tengah tuh semua hitam, termasuk bukunya hitam ya, hitam. Ya mungkin aliran hitam lah ya. Hitam. Apa yang melatar belakangi Leo mengeluarkan buku ini? Iya, memang bukan cuma Pak Herman sih, ada beberapa teman yang nanya, ya? termasuk orang tua papaku sendiri juga nanya, keluargaku juga nanya, maksudnya kamu kan bukan penulis, Bukan penulis, bukan aku nggak pernah nulis, aku bicara kadang-kadang, cuman nulis kan sebenarnya bukan background saya, bukan nggak ada background nulis, nggak ada background sastra. Ya. Kenapa kok begini? Karena aku bukan penulis, tapi aku suka nulis-nulis. Ya. Nulis. Jadi ya. aku kalau lihat di handphone, di iPad saya itu ada ratusan tulisan yang saya ketik-ketik sendiri pada saat aku ada ide, pada saat aku dengerin seminar, aku dengerin masukan-masukan, kayak ngobrol sama Pak Herman ini mentor saya juga. Aku nulis kadang-kadang, aku dengerin, aku tak cerna, tak tulis. Tapi semua tulisan itu random. Jadi ada yang nulis di sini tentang ini, tapi pada dasarnya saya selalu ngambil sebuah value dari orang-orang yang aku temuin. Karena seiring jalannya waktu saya ketemu banyak orang banget dan saya ikut belajar macam-macam kan. Tapi itu random kan, random. Ambil dari sana, dari sini, cuplik sana, cuplik sini tulis, cuplik sana sini tulis ya. Terus kejadian-kejadian pun yang menurut saya maknai, saya tulis. Saya ngerjakan apa, terus wah ini bagus ini. Saya dapat value di sini, saya tulis. Terus saya suatu saat pernah berpikir kalau ini cuma sekedar di dalam iPad apa dalam handphone, nggak akan berarti apa-apa, nggak akan ada gunanya. Buat saya mungkin ada gunanya, tapi nggak penting. Buat orang lain lebih penting saya rasa. Jadi saya pengen ini tulisan ini jadi bekal juga buat anak saya, buat mungkin orang-orang yang baru-baru jadi entrepreneur atau mungkin supaya dia nggak usah ngalami mungkin apa yang saya alami atau yang gagal. Apalagi saya misalnya ngomong sama anakku gitu ya, saya ceritain gitu, kayaknya kurang tertarik. Tapi kalau ini di-compile dalam sebuah buku, mungkin someday nggak sekarang atau someday dia akan baca, itu akan ada value-nya. Dan juga untuk promosiin perusahaan lah ya. Itu penting juga, itu penting. Untuk promosiin perusahaan lah ya, kepada klien, mitra, supplier gitu. Terus saya akhirnya saya dibantu sama teman saya, editor, dia mengcompile itu. Kita interview dulu sih, kita ngobrol dulu, terus dia bilang, wah ini menarik banget kalau misalnya dibikin buku. Aku bilang, yang benar, iya. Oke lah kalau gitu nggak apa-apa, kita bikin. Berapa lama bikin buku ini? Nah, bikinnya untuk dari ngumpulkan itu semua sampai jadi buku itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan lumayan cepat, tapi cepet. Tapi waktu baca lagi, ngulang lagi, ngedit lagi apa semua, masukin apa 3 bulan lagi, berarti sekitar 6 bulan total. Total sekitar 6 bulan ya. Oke. Nah, buku ini selain menceritakan tentang biografi Leo dan juga background company, pasti juga menceritakan tentang sejarah daripada perusahaan. Sejarah daripada perusahaan yang tidak lepas dari yang tadi saya sebutkan di awal, bahwa perusahaan ini di bidang keluarga, family company ya, di dalam family business. Nah, tantangan apa yang dihadapi oleh Leo ketika menerima estafet sebagai generasi kedua, sebagai penerus? Tantangan apa yang dihadapi? Tantangan itu tentu kan banyak tantangan, kadang-kadang ya, tantangan kalau terhadap papa mungkin udah beres ya, karena papa dengan legowo melepasin itu ya. Tetapi kadang-kadang kita perlu menghadapi karyawan, menghadapi staff ya, yang kadang-kadang staff dan karyawan itu sudah didikan dari papa. Tantangan apa yang paling besar yang terjadi selama 15 tahun ini? Jadi gini Pak Herman,
saya perlu kasih tahu juga ke teman-teman bahwa bisnis saya ini kan biarpun Mas sudah lama, sudah established, sudah jalan, tapi sebenarnya kita ini pertama awal dari bisnis foto album. Foto album. Ya, foto kadang-kadang album orang yang kuno ya, yang foto album buka ini ya. Dan kadang-kadang orang bingung kan, kamu bisnis foto album. Foto album masih ada yang pakai foto album? Jarang ya, jarang ya. Makanya saya bisnisnya tuh di foto album start. Makanya kenapa Susan foto album. Nah, challenge-nya di bisnis yang seperti ini, aku harus berusaha gimana caranya melawan teknologi zaman yang sekarang ini. Orang sudah enggak terlalu aware terhadap foto album. Orang sekarang sudah go digital semua kan. Nah, itu yang jadi kita punya apa namanya tuh challenge ya. Challenge yang cukup besar untuk itu. Makanya saya di buku ini juga saya cerita challenge-nya itu seperti apa. Terus yang kedua mengenai ini bisnis family. Jadi saya harus deal dengan orang-orang yang sudah papa punya, yang sudah ikut papa lama, udah jalan dan bagus, dan perusahaan ini jalan masalahnya. Kalau perusahaan nggak jalan, orang masih lihat, oh papa saya nggak jalan, oke siapa tahu ini jalan. No, this company is running well. Pada saat itu jalan udahan. Jadi makanya dia dengan saya masuk, orang kan berpikir ini jangan-jangan bikin nggak jalan ini. Ya, jadi challenge-nya kan di situ. Bisa jangan-jangan bikin nggak jalan. Bener nggak nih sama yang generasi kedua ini? Dan di generasi saya misalnya, ini saya nerusin bisa sukses, orang bakal lihat bilang ya terong aja tinggal cuma nerusin, masa nggak sukses apa sih? Daripada buka sendiri. Buka sendiri. Pasti bisa sukses lah. Orang tinggal nerusin tinggal sudah ada kok ya. Terus yang kedua, kalau saya gagal, orang pasti ngomong loh ini tinggal nerusin aja kok gagal. Ya toh? Jadi serba salah. Memang. Banyak begitu. Ya memang. Generasi kedua, generasi ketiga itu teman-teman kalau sudah berhasil, orang tidak melihat keberhasilan kita karena dianggap kamu tinggal nerusin, pasti bisa. Tapi kalau misalkan sukses, dia nggak dikasih rapor apa-apa karena dia malah dicaci maki. Kalau berhasil. Oke, terus. Ya itu. Nah, ketika perusahaan tadi itu diajak ke go digital, staff-staff dan karyawan itu kan belum tentu siap. Waktu eranya Papa tadi nolak, karena mereka pasti punya statement atau pandangan bahwa gak usah go digital kan gak apa-apa, sudah jalan kok. Nah, ngadepi kayak gitu kepada para staf karyawan itu, apa upaya Leo di usia yang lebih muda dari perusahaannya, terus lebih muda ketimbang usianya staf dan karyawan? Ini saya cerita sedikit. Aku sudah tahu itu bakal terjadi. Saya sudah tahu karena saya sudah ikut papa saya di kantor, orang-orangnya saya tahu. Saya sudah tahu itu bakal terjadi. Makanya saya mikirin cara gimana supaya masuknya ini bisa smooth. Ini mungkin bisa saya sharingin juga sama teman-teman. Saya masuk langsung jadi direktur, nggak akan ada orang mau dengerin saya. Adapun orang mau dengerin, tapi belum tentu orang mau ngelakuin apa yang saya mau lakukan. Saya nggak start masuk jadi direktur, Pak. Saya pertama kali masuk, saya jadi graphic designer. Saya jadi creative director. Creative director itu berarti urusannya sama desain. Urusannya sama desain. Karena suka seni kan? Nah, karena suka seni, saya urusan sama desain. Saya sedikit info ke pemasaran. Karena apa yang sudah saya desain harus saya pasarkan. Jadi supaya pemasar tadi bisa masarin. Karena tidak semua desain cocok. Jadi saya kartu namaku waktu itu juga creative director, bukan director. Bukan manajemen, saya cuma kreatif director. Terus waktu itu aku kan belajar desain grafis sampai lulus. Sudah lulus, aku belajar fotografi. Karena aku suka fotografi juga nih. Start from passion dulu semua. Desain grafis aku lulus, fotografi aku lulus, terus aku bikin suatu brand yang namanya Susan Pro. Susan Pro ini salah satu brand di dalam Susan Album atau Susan Pro. Karena Susan Pro ini adalah market baru untuk Susan. Yang tadinya Susan ini tidak menjangkau market fotografer maupun hobi. Akhirnya saya bikin brand ini Susan Pro. Artinya Susan Pro itu artinya Susan profesional. Untuk orang-orang profesional. Yang orang fotografer profesional, untuk orang-orang yang dapat duit dari fotografi lah, dari art dan fotografi. Pakai nama Susan Pro lah. Disitulah saya mulai kecil-kecilan, Pak. Jadi desain produk, saya lihat dari luar negeri, saya lihat dari mana-mana referensi, saya bikin produk yang
kitanya untuk market itu. Dari start omset dari nol sampai omsetnya mungkin 10 juta, 20 juta, 40 juta, 50 juta, sampai ratusan juta. Nah, pada saat di situ saya seiring jalannya waktu, saya mulai membangun kepercayaan orang-orang itu. Karena pada saat itu gini, masanya album yang konvensional udah mulai turun nih. Ya. Album karena saya masuk di era perpisahan digital analog ke digital. Jadi album konvensional udah mulai turun. Tahun berapa itu mulai turun? Tahun 2000-an, 2002-an lah. 2002 sudah mulai turun. 2002 itu orang sudah mulai digital kan. Jadi kalau lihat kamera-kamera digital itu sudah mulai, brand-brand kamera digital sudah mulai bermunculan. Jadi saya masuk di era itu persis. Di tengah-tengahan itu. Ya. Saya bikin Susan Pro ini. Ya. Saya Untuk masuk untuk ke fotografer, untuk ke customize produk. Ya memang tadinya orang kan bingung juga. Ini kok dari bikin album yang jumlahnya ribuan, banyak untuk masuk ke department store, ke toko-toko. Kok ini bikin customize yang jumlahnya sedikit-sedikit. Ya. Tapi ternyata itu yang diharapkan sama para fotografer, oleh para seniman ini, karena mereka pengen personalize, pengen customize. Itu diterima dengan baik sama mereka. Dan saya waktu itu bikin rada beda. Saya bikin yang minimalis yang hitam ya. Tadi aku bilang hitam, kenapa hitam? Karena aku suka itu. Rada idealis, rada idealis. Pada saat itu karena nggak gampang juga orang masukin album yang warna hitam kan resiko. Coba orang zaman dulu suruh wedding gitu, albumnya hitam. Wah ini apalagi di kalangan Chinese atau kepercayaan ya itu kan nggak bagus. Wah albumnya merah gini-gini. Nah makanya saya waktu itu mulai menanamkan itu, educate market. Saya mulai berani mendobrak aturan. Jadi saya bikin itu sampai orang bisa menerima produk itu. Si fotografer berarti bisa menerima. Bisa menerima. Bukan dianggap sebagai kompetitor atau pesaing dia, bukan malahan ya. Start dengan edukasi dan dengan saya waktu itu pertama saya pakai sistem endorsement ya. Jadi ada fotografer yang sudah established, yang sudah cukup top. Saya approach dulu ke mereka. Jadi yang bawah-bawah ini kadang-kadang ngikut. Kayak zaman sekarang lah orang pakai endorse segala macam gitu. Tapi itu sudah saya lakukan sejak 10 tahun yang lalu. Cerdas juga ya. Sudah dari dulu itu. Jadi walaupun kamu ini orang seni tetapi ngerti bisnis lah ya. Nah itu aku juga kadang-kadang mikir ngerti bisnis gitu ya. Karena kan tidak semua orang seni ya teman-teman ya. Tidak semua orang seni itu kan ngerti bisnis. Tidak semua orang seni ngerti pasar. Tidak semua orang seni ngerti marketing. Bahkan kadang-kadang menurut saya adalah, ini tolong dikoreksi, ada unsur seniku nih bagus, ya toh, harus diterima, punyaku paling bagus ini. Tapi Leo bisa menyeimbangkan itu ya, karena karya seni yang bagus bukan hanya bagus menurut produsen, tetapi juga harus bagus diterima market ya. Diterima market. Karena kalau market tidak terima, nilai daripada seni yang sudah terlanjur dibuat dengan setengah mati itu nothing gitu ya. Nah ini Pak Herman, saya tuh dulu karena passion saya di desain grafis, makanya di seni saya sekolahnya ngambil seni. Saya nggak ngambil bisnis. Saya ngambil seni, ngambil sesuai sama passionku. Ngambil seni, komputer graphic design, lulus. Nah kalau saya ngambil bisnis, belum tentu lulus. Karena pada saat itu pemikiran saya adalah passionku, tak ikuti passionku dulu. Nah, terus seiring jalannya waktu, ternyata kamu kalau jadi seniman itu kalau mau bisnis itu nggak bisa punya mindset, wah aku seniman harus ikuti saya semua, idealisme saya. Saya nggak bisa begitu, karena saya masih punya company yang harus running, Makanya kalau bilang be yourself, tidak sepenuhnya. Saya tetap harus memaksakan diri belajar skill-skill di dunia bisnis yang tidak sebenarnya bukan passion saya. Nah, terus sejak saat itu saya mulai belajar bisnis. Saya mulai cari ikut seminar, seni dulu dalami, baru kenal dunia bisnis. Saya belajar dengerin audiobook, seminar, termasuk sebenarnya Pak Herman, James Kui. Saya belajar kan. Ternyata memang aku ini lebih suka bisnisnya. Jadi aku lebih prefer kalau dibilang aku ini orang bisnis yang punya jiwa seni.
bukan orang seni yang punya jiwa bisnis. Ya, Karena aku lebih condong ke bisnisnya. Ya. Kudu profit dulu lah ya. Ya, duit. Dasar orang seni yang ngerti bisnis ya. Orang seni yang ngerti bisnis itu kan berarti duit dulu diutamainnya. Nah itu istilah saya teman-teman, itu kan aku dulu pernah ngomong di training seminar kan STMJ kan? Aku dulu punya istilah, sampai sekarang aku pakai STMJ. Bukan susu telur madu jahe, tetapi S yang pertama suka. Berarti benar nih teman-teman. Bisnis itu kita mesti suka, apapun bisnisnya, pokoknya kita mesti suka, ya kan? Karena kita suka, kita jalani all out, mati-matian, gagal, cari lagi, kurang, tembel, belajar sana, belajar sini, luput kesalahan, ganti, pokoknya namanya suka lah, ya suka ya dikejar. Lebih ke endurance itu. Ya lebih Jadi endurance karena suka. Nah, karena kita suka, otomatis waktu belajar kita lebih unlimited, betul kan ya? Nggak 6 jam, nggak 7 jam, 8. Jadi S yang pertama suka. T-nya tadi klub ya teman-teman, tahu. Tahu apa? Tahu tentang bisnisnya. Oh, desain. Aku mesti desain ini. Untuk apa desain ini dibuat? Untuk customer. Karena desain yang bagus belum tentu cocok untuk aku, tetapi harus cocok untuk customer. Customer pun kadang-kadang kan berbeda-beda. Betul kan ya? Customer kadang-kadang nggak sama loh. Betul. Ya, tuntutan konsumen juga nggak sama loh. Iya. Desain ini mungkin cocok untuk konsumen A. Iya. Betul ya? Iya. Tetapi belum tentu desain ini cocok untuk konsumen B. Iya. Ya? Iya. Karena seni itu tadi, uniqueness. Jadi, tadi apa? S suka, T-nya tuh tahu, M-nya mau. Betul kan ya? Nggak ada kemauan, percuma tuh? Percuma. Nggak ada kemauan. Iya. Tapi yang terpenting teman-teman, S, T, M. Tadi dikatakan oleh Leo, J, jalankan. Karena kalau kita tidak jalankan, kita tidak akan tahu. Iya. Nah, itu. Iya. Jadi Anda memang betul-betul punya passion. Jadi jalaninya nggak setengah-setengah. Karena kadang-kadang di perusahaan family itu ada unsur pemaksaan dari generasi sebelumnya supaya si anak itu ngikutin si papa. Iya. Ya. Papa pada waktu itu, ini papa umum lah, bukan papa khusus, papa umum. Papa umum itu kan nggak ngerti manajemen, ya kan? Nggak mikirin harus nempatin orang yang tepat, ya. Nggak perlu ngerti tentang keuangan, marketing dan sebagainya. Dan akhirnya kan dipaksa, walaupun seni, mau nggak mau Leo harus ngerti tentang manajemen, kan? Iya. Manajemen itu ada manajemen pemasaran, manajemen penjualan, manajemen keuangan, ngerti tok, nggak sampai detail. Karena untuk detail orang lain yang ngelakuin toh. Iya. Karena orang-orangnya sudah ada. Iya. Ya toh? Ngerti keuangan, ngerti cash flow, ngerti SDM, ngerti KPI, ya, ngerti SOP, ngerti operation, apalagi harus ngerti produksi. Iya. Toh? Tuh. Padahal sebetulnya dalam realita itu antara bagian produksi dengan bagian pemasaran itu seringkali jiong. Ya kan? Iya. Produksi ngomong, gua cetak ini bagus, harus habis, nggak boleh overstock. Orang pemasaran ngomong belum dulu. Pasti terjadi kayak gitu. Dan saya di tengah-tengah. Iya, kecepet. hadepin kayak gitu. Iya. Ya toh? Sana nuntut, sana bilang ini sudah tak bikin dari dulu sudah kayak gini kok. Leo bilang pasar belum mau nyerah kok, ya pasti ada dilema kayak gitu. Ada banyak friksi juga. Sehingga Anda pasti melakukan inovasi. Ya. Ya, inovasi. Nah, yang aku mau tanya, inovasi apa yang dilakukan oleh Leo ya untuk susunan foto album ini? Terutama dalam menghadapi era sekarang, era persaingan yang semakin ketat, bahkan kadang-kadang kan pesaing itu kan tidak kelihatan. Iya. Kalau dulu pesaing lebih banyak kelihatan, bisa terbaca. Kalau sekarang itu tidak kelihatan. Iya. Inovasi apa yang sudah pernah dilakukan oleh Susan Foto Album? Oke. Kalau mengenai inovasi, dari pertama kali aku percaya bisnis itu kalau nggak ada inovasi itu nggak bisa lanjut. Apalagi di bisnis saya. Kalau tidak mau
berubah, tidak mau bergerak, tidak mau menambah sesuatu, mengurangi sesuatu, nggak akan bisa jalan. Ya. Itu sudah pasti sekali. Makanya dari awal kita tetap fokus ke inovasi. Di antaranya pertama yang saya pikirkan adalah yang tadi Susan Pro itu inovasi yang pertama. Karena kalau saya lanjut ke bisnis, ke album-album konvensional, lama-kelamaan banyak yang sudah nyungsep sih terus terang sih. Saya lihat banyak kompetitor juga mereka tadinya mikir, loh kita ini produksi album, kita bikin ribuan, kita bikin jumlah mass production, kita masukkan ke toko-toko segala macam, itu enak banget sudahan. Ngapain bikin customize? Kayak bikin prakarya, kayak bikin cuma jumlahnya sedikit dan effortnya lebih besar. Tapi ternyata kenyataannya sekarang harus begitu, Pak. Orang-orang yang berpikir masuk ke industri foto album mass production itu malah justru yang nggak bisa survive. Boleh dibilang kita ini Susan sekarang ini mungkin salah satunya toh ya, yang lain mungkin sudah pada tumbang. Kompetitor ada? Pada saat itu ada. Pada saat Oh. kita main di saat itu kita main di produk mass production, itu kompetitornya raksasa sama ada sedikit home industry. Berapa kira-kira? Ada sekitar Atau 4 jumlah? perusahaan album terbesar di Indonesia. 4 perusahaan. Dan ini terbesar. semua ekspor. Kita juga ekspor. Ini 4 ini, yang 3 ekspornya gede banget. Saya kalah terus terang ekspornya. Dari Jakarta. Dari Jakarta dan Semarang juga ada. Oh. Iya. Jadi itu Oke. ada yang memang main di ekspor banyak. Saat itu mass production. Habis itu kan kita main inovasi ke produk-produk customize. Oke. Nah, produk customize ini permainannya ternyata beda. Jadi bukan mass production orangnya sampai bikin terlalu banyak, tapi bikin sedikit-sedikit tapi customer-nya banyak. Iya. Itu yang kita lakukan di Susan Pro. Iya. Dan itu yang saya rasa sampai sekarang pun itu masih bisa bertahan, masih bisa jalan. Yang Susan Pro. Yang sedangkan yang Susan makin lama makin turun karena orang sudah tidak mengkonsumsi album sebagai daily using lagi. Sudah tidak dipakai sehari-hari lagi. Nah, sekarang kalau fotografer masih dong, karena kan orang masih pakai untuk acara wedding, acara anak lahir, acara apa. Itu mereka masih pakai itu. Dan itu sampai saat ini Susan Pro masih bisa berjalan dengan baik. Gitu. Inovasi yang pertama Susan Pro. Habis itu inovasi yang lain. Inovasi yang kedua di bidang sistem. Karena bisnis ini saya lihat yang dulu kan papa saya lebih baik, biarpun skalanya sudah besar. manufacturing, Pak. Udah manufacturing. Tapi sistem itu belum kuat. Jadi semua papa saya masih one man show. Terus orang-orangnya juga semua masih berdasarkan si A, si B, si C, si D. Tapi bukan sistem yang jalan. Nah, itu disitulah challenge yang saya hadapi pada saat saya masuk ke Susan Pro. Itu saya rasa juga dirasakan sama banyak perusahaan. Ketika sistem tadi dijalankan kepada orang-orang yang sudah terbiasa jalan sendiri-sendiri, mereka bisa terima enggak? Pada saat awalnya susah. Sampai tengah-tengah pun susah. Sampai sekarang masih rada susah. Susah itu berarti mereka tetap mau tahan sekarang atau susah mereka meninggalkan? Gini, yang mereka yang meninggalkan sih jelas enak ya, malah jelas gitu loh maksud saya. Ngomong terang-terangan, aku saya nggak cocok, bisa dengan sistem ini, aku meninggalkan. Oke. Saya dengan senang hati, cuman masalahnya kan ada juga orang-orang yang tidak mau berubah tapi tetap stay. Nah, itu kan repot. Itu kan karena jadi tidak kendala. kelihatan. Itu jadi kendala. Ya kita pelan-pelan edukasi mereka, mau nggak mau. Pembelajaran itu kan ada macam-macam ya, dalam manajemennya ada pemasaran, ada keuangan, ada SDM, ada operation. Pembelajaran apa sih yang paling Leo rasakan? Ya ini, saya dengar dari mentor saya juga, bisnis itu ternyata butuh range of skill. Saya nggak bisa cuma sekedar tahu desain, saya punya taste bagus, saya tahu desain, tapi untuk running sebuah company itu nggak seperti itu. Makanya aku lihat setelah aku dulu sekolah kan juga nggak terlalu pintar, Pak. Nggak pintar juga, nggak pernah belajar, nggak pernah belajar juga, nggak pernah belajar. Nah, jadi makanya saya waktu sudah lulus dari kuliah, saya mulai cari-cari nih ilmu-ilmu apa yang kira-kira bisa mensupport saya punya Ilmu apa bisnis. paling cocok? Saya pertama selling skill, karena saya nggak bisa menciptakan sesuatu tapi saya nggak bisa jualan. Saya nggak bisa jualan lah. Kalau saya nggak bisa jualan, saya nggak bisa menghasilkan uang. Padahal bisnis itu harus ada uang masuk, ya toh? Nah itu satu. Saya belajar selling skill. Selling skill ada lagi, ada waktu kita jualan nih, kita juga membutuhkan psikologis. Gimana orang berpikir sih?
Orang mikirnya tuh kayak apa kalau mau beli. Gimana caranya dia mau memutuskan, gimana dia harus nanya siapa, itu kan masalah psikologi kita. Aku juga waktu sempet mikir aku harus belajar ini. Terus aku belajar public speaking. Karena aku nggak suka ngobrol, kalau kita ngomong satu-satu begini kan lama ya Pak ya. Saya harus ngomong sama A, ngomong sama B, saya datang satu-satu lama. Makanya saya maksakan diri untuk belajar public speaking. Presentation skill. Karena kalau nggak bisa itu ada susah juga kan, makanya saya belajar itu. Terus itu sudah selesai itu, saya jualan nih, masuk jualan, ternyata juga nggak cukup. Kenapa? Uang masuk, terus habis itu yang di belakang waktu memproduksi keteter karena tidak siap menerima limpahan order. Sistemnya nggak siap, akhirnya belakang kewalahan. Sampai di buku saya tulis, akhirnya saya balik kampung. Saya balik dari gemerlap di depan, glamour, jualan, ke inovasi, balik ke dapur lagi. Which is not glamour at all. Nggak ada glamour-glamournya. Di belakang ini pusing banget. Apa yang saya ceritakan bukan saya curhat, tapi saya mau kasih gambaran nih. Kalau di belakang ini ternyata punya masalah-masalah sendiri. Tapi kan enak. Tapi kan sebetulnya lebih enak kayak gitulah ya. Lebih enak kelimpahan order, banjir order, ketimbang tidak banjir order. Happy problem katanya orang-orang. It's a good problem, bener. Ya kan? It's a good Lebih problem, enak gitu kan ya. Bener. Tapi pada saat kasus saya waktu Susan Pro, saya belajar satu. Saya di depan, saya jualan, saya menciptakan produk, saya babat alas, saya educate market, saya jual. Pada saat permintaan meningkat, saya di belakang nggak siap. Siapa yang menuin? Kompetitor. Dia kan market sudah terbuka. Market kapasitas produksi saya nggak cukup. Akhirnya kompetitor masuk, home industry masuk dengan harga lebih murah, dengan desain saya. Dengan orang mendesain sesuatu terus habis itu dikasih saya harganya berapa? Oh, Susan sekian. Habis itu dilempar ke sini. Dibanding-bandingin juga. Dibanding-bandingin. Orang akhirnya ada segmen market yang milih harga murah. Ada ya kayak gitu? Ada. Banyak ada. Kayak gitu. Makanya segmennya kan beda-beda, Pak. Iya. Nah, berarti pesaing sekarang ini bisa jadi bukan yang bisa terbaca, bisa juga home industri itu menjadi kompetitor yang sangat luar biasa, yang ganggu. Gerilya. Untuk Susan Pro ya, kita lebih banyak bersaing dengan home industry. Bersaing dengan home industry ya. Apakah di bisnisnya Leo ini karena seni, konsumen itu masih memperhatikan dan mempertimbangkan tentang price? Masih ya? Oh iya, karena kan B2B kita. Jadi kan B2B ya. Enggak B2B karena gini, karena customer saya itu untuk jual lagi ke pasangan pengantin, ke end user, sehingga mereka kan punya paket-paket, mereka harus ada marginnya cukup. Ya. Berarti kolaborasi dilakukan ya? Kolaborasi. Saya sama partner, sama customer kita ini udah kayak partner. Saya lebih percaya mereka itu bisnis partner saya daripada bukan customer, konsumen. Saya lebih ingin kolaborasi sama mereka. Mereka sukses, saya sukses. Mereka bisa jual, saya keluar produk. Jadi akhirnya kita harus berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan para distributor, para supplier, para end user, para reseller, para fotografer, para seniman, para graphic designer. Ya. Jadi itu teman-teman itu yang dimaksud dengan apa? Stop selling, start partnering. Ya. Di era sekarang tuh kadang-kadang ada istilah stop selling, start partnering. Tapi pengertiannya adalah bukan berarti kita berhenti jualan, enggak. Tetap jualan, tetap memperhatikan needs and wants and expectation daripada konsumen. Ya, tapi tidak semata-mata menganggap konsumen itu adalah habis aku dapetin profit, aku tinggal diam. Enggak bisa. Karena kalau seperti itu, orang akan berbisnis dengan kita satu kali, ya kan? Tetapi kalau kita memandang konsumen itu adalah sebagai partner, Anda bisa berhubungan berkali-kali. Dan bisnis yang bagus, bisnis yang langgeng adalah bisnis yang bisa untuk jangka panjang, kan? Bukan untuk jangka pendek.
Jadi bukan semata-mata mengutamakan profit oriented, tetapi lebih mengutamakan value oriented ya. Value oriented. Value Customer oriented. relationship juga. Karena Ya. kita bukan kita hubungan kita kan B2B. Kita nggak bisa mengharapkan short term profit, tapi long term relationship. Ya. Itu yang penting. Ya, CRM itu ya. Bagaimana Leo menjalankan CRM ini, Customer Relationship Management ini? Sebetulnya pasar daripada Susan Photo Album ini dulu kan lokal pasti ya. Dulu pasti lokal seperti yang tadi Leo cerita ya, kuat banget di lokal. Sekarang kalau misalkan pasar lokal itu mungkin dikaitkan dengan situasi sekarang ya, pasar lokal itu mungkin dianggap tidak atau terlalu menjanjikan. Apakah sekarang pasar ekspor menjadi pasar yang sangat luar biasa, menjadi bidikan alternatif kedua, atau bahkan mungkin pasar ekspor sekarang dipegang oleh Leo mendominasi? Kalau jawaban singkatnya, yes, pasar ekspor sekarang mendominasi. Kalau ekspor mendominasi, iya. Dulu pasar lokal di Susan Pro kita main lokal. Kita kuasai dulu nih. Orang-orang kita edukasi semua, masuk ke semua dari Sabang sampai Merauke, dari bawah sampai atas, dari pasar becek sampai ke customer A+. Kita ambil semua market itu. Nah, waktu di pasar lokal tadi itu segmennya si Susan itu sebetulnya segmennya lebih ke middle up atau middle low? Positioningnya middle up. Di lokal. Positioningnya middle up. Positioningnya middle up, yes. Okay. Tapi fotografer kan juga ada yang mungkin paket-paketnya lebih murah segala macam. Kita pun masih bisa dikonsumsi karena kan range produknya kan macam-macam. Karena cukup Tapi banyak. secara branding, saya aim marketnya middle up. Oke. Sekarang menyerap pasar ekspor berapa persen? Ekspor sekarang 60% lebih. Wih, lumayan ya, 60% ya. 60% lebih. Itu lebih mendominasi. Iya, kita banyak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan album di luar justru. Jadi bukan brand kita yang di sana, tapi kita maklun. Jadi perusahaan-perusahaan album di luar, mereka membuat produksinya di Indonesia dengan brand mereka, dipasarkan di luar. Di luar tuh di mana aja? Di Australia, di Singapura, di Timur Tengah, di UK, di US. Mereka semua pakai brandnya masing-masing, produksi di tempat kita, ya. Mereka produksi di Semarang. Di Semarang, ya. Ini kan di factory kita. Ya, factory kan di Semarang. Yeah. Factory di Semarang. Terus setelah itu mereka kasih merek sendiri. Mereka kasih merek sendiri. Dan mereka perusahaan album yang udah established. Oke. Berarti mereka masih tetap butuh kita ya? Of course, mereka butuh produksi yang kualitasnya bagus, tapi kondisinya yang kualitasnya bagus tapi harga lebih murah daripada produksi sendiri di sana. Ya. Karena mereka menganggap bahwa produksi di sana harganya lebih sangat tinggi, tidak kompetitif ya. Kalau harga tinggi sudah nggak kompetitif lagi. Kalau dilihat dia. Apakah kompetitornya Susan Photo Album juga melakukan hal yang sama dalam arti membidik pasar ekspor tadi? Iya, pada saat itu produksi album yang mass production mereka fokusnya ekspor. Jadi mereka ngirim konten udah melakukan itu untuk produk mass production, tapi yang untuk produk customize. Mereka enggak. Dan Susan Album juga lebih banyak fokus yang customize itu tadi ya. Sekarang fokusnya dari tahun 2000 saya bikin Susan Pro itu, kita sudah fokus ke customize, Pak. Fokus ke customize. Yes, kita udah siap untuk customize. Iya. Itu yang dianggap sama orang ini nggak bener ini sebenarnya. Foto album itu gini, ini customize ini nggak bener. Akhirnya banyak orang nggak ikut. Nah, pada saat mass production sudah selesai eranya, orang udah menuju customize, mereka nggak siap. Aku langsung buka-bukaan aja. Kompetisi di sini, kenapa kok saya nggak kenapa mereka mati duluan? Karena mereka sudah terlalu gede di awal. Gajah itu mati duluan. Pada saat dinosaurus udah punah, yang tinggal ada tuh kecoa. Makanya mereka masih bisa yang bisa adaptasi itu yang hidup. Iya. Jadi bukan makanya Charles Darwin itu kan mengatakan filosof itu yang sudah wafat tahun 1800 sekian itu kan, apalagi dikaitkan dengan era sekarang itu teman-teman, bukan yang paling pintar, bukan yang paling cerdik yang bisa bertahan, tetapi yang paling bisa menyesuaikan dengan
sikon dan keadaan. Bisa beradaptasi ya. Bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jadi bukan yang paling pinter loh teman-teman. Kalau dulu pemikiran kita kan yang paling pinter, paling besar, cerdas, paling besar. Sekarang adalah yang paling bisa menyesuaikan dengan keadaan ya. Keadaan apa? Keadaan yang market ini sedang berubah. Iya. Apalagi di sekarang tuntutan konsumen juga berbeda-beda pasti Iya, ya. iya. Dulu konsumen nggak nuntut A. Sekarang karena konsumen makin pinter, makin cerdas, makin punya duit, makin nuntut nggak? Iya. Dengan ada online ini nggak ada yang tutupin Pak. Semua open. Ya, Semua orang bisa ya. tahu. Jadi sudah nggak ada rahasia. Sekarang gimana cara kita mengoptimalkan kita punya produk aja? Kita Ya, sekarang dulu bersaingnya dengan kompetitor dengan toko sebelah, sekarang dengan seluruh dunia. Ya. Kamu bisa ngambil dari mana aja. Kalau begitu berarti kan otomatis itu kan mengurangi perang harga juga ya. Dengan kita punya produk yang berbeda ya Ya, bisa mengurangi. bisa mengurangi. Tapi dengan era digital sekarang ini itu menambah perang harga kan? Iya. Ya kan orang jadi banding-bandingin Iya, kan? iya. Kesempatan orang untuk Heeh, banding-bandingin heeh. pilihannya Iya, menjadi iya. lebih banyak. Heeh. Maka dari itu core daripada misi daripada ini harusnya mengarah ke value ya. Yes. Nilai-nilai itu tadi. Oke. Terus tadi tentang kompetisi, tentang persaingan. Bagaimana Leo melihat persaingan di masa sekarang dan termasuk juga untuk masa akan datang? Gini, kalau saya lihat Persaingan. persaingan album foto, kan kita nih sekarang kan nggak cuma album foto ya, kita bikin packaging, kita bikin macam-macam yang lain. Nanti di buku saya juga ada semua apa yang kita buat selain album foto, karena memang Ada di sini ya? ada di buku situ sini? ada. Ada di sini semua? Karena album foto toh nggak mungkin bisa survive. Biarpun saya masih banyak album foto yang diekspor, tapi saya bikin produk-produk yang lain, packaging segala macam. Nah, kalau tadi saya mau persaingan saya di album foto sekarang ini saya nggak terlalu Pusing. head to head. Ya. Saya nggak terlalu head to head karena saya punya produk itu memang saya marketku, Beda. aku masuk ke market premium. Hmm. Sedangkan yang kita home industri biasanya mereka lebih ke market yang nggak premium. Makanya saya cukup confident di produk karena kita manufacturing kan ya. Jadi kita tetap bikin yang premium produk. Terus habis itu kita punya customer itu udah kayak partner sama kita dan banyak kan repeat customer. Gimana kita menjalin hubungan yang baik sama mereka, gimana kita kasih value ke mereka, gimana kita bisa memberikan lebih daripada orang lain. Jadi saya rasa kalau kompetisi itu kan kalau sini A ya kompetisi. Tapi kalau sini A plus 1 saya rasa udah nggak kompetisi karena kita mau willing melakukan lebih daripada orang lain. Ya. Kalau ternyata pesaing yang paling dekat tadi, yang terdekat tadi juga melakukan hal yang sama karena tidak tertutup kemungkinan mereka juga memproduksi manufacturing, itu tidak menjadi masalah ya? Tidak masalah karena makanya kita nggak bisa nyegah kompetitor kita nggak bisa nyegah customer untuk ngambil dari kompetitor. Tapi yang bisa kita lakukan, sama-sama manufacturing tadi kan? yang bisa kita lakukan gimana mempererat hubungan kita dengan customer ini supaya nggak pindah ke kompetitor. Kan saya nggak bisa ngomong, kompetitor kamu nggak boleh jual bikin produk kayak punya saya, nggak bisa. Tapi gimana hubungan kita sama dia? Nah, berarti kedekatan hubungan dengan customer itu tadi bisa mengurangi mereka untuk pindah ke komentar ya harga. Bisa. Karena kan harga nggak berbanding lurus cuma harga aja, ada service, ada guarantee. Ya toh? Komponen-komponennya banyak. Komponennya banyak. Itu nggak bisa dihitung. dihitung. Itu cuma bisa dirasakan pada saat customer nyaman hubungan sama kita. Oke. Jadi memang selain kita perlu bina customer lama, juga perlu cari customer baru. Pasti. Cari nggak customer baru tetap cari customer Cari baru. dong. Oke. Walaupun ekspor tadi dikatakan 60%, lokal tetap dicari. Tetap. customer- Kita customer punya tim marketing dicari. online Tetap. maupun offline. Oke, jadi ada tim marketing yang juga yang di lokal juga menghubungi, approach, lewat telepon, datengin, kayak gitu-gitu ya. Kita ada online yang di in-house, di dalam kantor, ada yang keluar. Oke, sekarang bisnis ini kan sudah satu kesatuan, ekosistem gitu ya. Bagaimana Leo membangun ekosistem di Susan Foto Album ini? Sebelum aku lupa, Susan itu berarti nama apa ya?
Sebenarnya nggak ada nama dari siapa-siapa sih. Susan bukan diambil dari nama keluarga. Bukan. Papa saya memang bikin namanya langsung Susan. Bikin namanya langsung Susan. Susan. Jadi Susan tidak identik dengan nama keluarga, family. Isi itu pronoun saja, Susan. Tidak ada singkatan Nggak juga. ada, nggak SUSAN Nggak ada. inisial singkatan tidak ada. Nggak ada. Oh. Dan oke. Susan Group ini kan sekarang ada Susan Salon, Susan Bridal, Susan Spa, Susan Offset, ada Ya. Susan Album. Jadi Ya. kita grup namanya Susan semua. Nama grupnya Susan. Tidak ada kaitan dengan nama salah satu keluarga. Nggak ada. Tidak juga merupakan singkatan. Jadi papa berarti kakek ya, engkong ya dulu. Bukan, Papa. Bukan. Oh, Kalau Papa. engkong dulu masih belum ada Engkong namanya. Engkong nggak pakai nama. Belum ada namanya. Engkong Cuma tanpa bikin nama. album industri tanpa Oh, iya, nama. iya. Mulai dikasih nama Susan sama papa. Papa saya. Dan papa menentukan nama Susan nggak tahu dari mana. Nggak tahu gitu ya? dari mana. Oh, oke. Sekarang terakhir yang aku tanya, bagaimana bangun ekosistem ini semua? Gini. Karena Susan ini kan banyak hubungan sama para seniman, fotografer, terus habis itu orang-orang bergerak di bidang seni. Makanya Related ya? related. Ya, ini kan saling berhubungan. Berhubungan. Ada corporate juga. Klien kita ada corporate juga. Jadi gimana? Klien tuh lebih banyak corporate apa individu? Corporate kan ya? Corporate, kalau Corporate untuk Susan pasti. Pro corporate. Iya, corporate. Karena kita Oke. bikin packaging kan. Ya, ya, Jadi ya. Susan Pro corporate, kita ada printing segala macam. Ya. Makanya saya bikin ekosistem ini semua yang bisa berkaitan dengan bisnis kita. Ya. Di mana marketnya sama corporate, terus habis itu end user. Ya. Terus komunitasnya komunitas fotografer segala macam ini kan mereka kan punya sesuatu yang kira-kira relate ya sama bisnis kita. Mereka bisa mengedukasi segala macam. Jadi saya bikin beberapa company yang berhubungan sama akhirnya ujung-ujungnya ke Susan juga. Ya. Di antaranya kita ada punya produk yang spasium itu. Jadi spasium ini produk yang kita bikin artwork dari seniman-seniman kita masukkan ke project-project corporate di hotel, grup-grup Accor, grup-grup Ritz Carlton. Jadi mereka semua membutuhkan artwork, di spasium bisa supply. Hubungannya sama siapa? Fotografer, seniman, kita Tetap ngambil dari sama, mereka. kan? Kita Tetap kasih sama. royalti ke mereka. Ya. Jadi kita juga memberdayakan mereka. Bukan kita cuma jualan barang, tapi mereka juga dapat value dari kita. Ya, Mereka juga ya. kita jualkan produknya. Oke. Nah, terus kemudian kita juga punya yang namanya printing. Printing itu semua produk yang dicetak di Susan itu di print di company kita. Kita mau digital printing. Semua. Digital Oke. printing. Jadi digital Ya. printing ini mensuplai ke Susan. Kita Ya. punya offset Ya. printing. Ya. Kalau kita butuh packaging mau offset, printingnya di Susan Offset. Ya. Nah, jadi Ya. kita ini yang kita sebut dengan saling sharing revenue, sharing Ya. resources. Ya. Makanya saya bilang itu ekosistem. Terus Ya. kita juga punya edukasi karena dimanapun juga kita ini perlu mengedukasi market, kita perlu mengedukasi kita punya customer juga. Makanya kita punya online education. Nah, itu namanya Online affiliate education. online education. Ya. Jadi belajar melalui online. Nah, terus ada lagi yang terakhir terbaru. Kita bikin produk yang bisa membuat photobook tapi melalui online. Nggak usah ketemu sama ke salesnya, nggak usah datang kemana, melalui online aja, foto masukin semua, habis itu Mereka tinggal lihat just dari one situ. click ya bisa masuk ke bisa langsung bikin buku. Jadi ya ini yang kita bangun ya. Jadi kita nggak bisa diem aja. Oh ya Susan, ini gimana nih naikin omset? Lu naikin omset tapi diem aja gimana caranya? Ada yang gagal, ada yang sukses. Ya, Itu pasti. Ya, itu pasti. Tapi kalau nggak nyoba itu sudah pasti gagal. Ya, Nah, itu yang saya Karena nggak percaya tahu. begitu. Ya. Berarti ada segmen market atau ada konsumen-konsumen bisnis itu tadi yang berhubungan dengan Susan bukan hanya ke satu lini produk tetapi juga nyambung ke lini produk yang Iya, lain. Bisa iya, ya? bisa. Karena dia merasa aku sudah cocok sama kamu. Jadi untuk pekerjaan yang mesti aku kerjakan A, B, C, D ini udah kamu kerjakan semua aja nih? Iya, Ada yang kayak gitu ada. juga ya? Jadi kita dari produk mau bikin apa sampai apa semua dalam satu ekosistem ini. Ya, iya. Dan kliennya ini bisa kerjasama dengan ini, kliennya ini bisa diambil sama sini. Jadi kita masih saling bisa support. Ya, iya. Ya, itu yang mungkin relatif agak sulit dilakukan oleh kompetitor yang mereka ngelihat multi ya, dan mereka tidak siap dengan sumber daya yang ada. Bisa jadi kayak gitu ya, karena pemikirannya mereka cuma bisnis satu gitu toh misalnya. Oke.
Jadi kayak Apple itu kayak Apple deh, saya bilang paling gampang Apple Corporation, Apple ini itu kan ekosistem. Mereka punya iPad, mereka punya handphone, mereka punya speaker, mereka punya earphone, mereka punya apa? Itu Ya, semua dalam dalam ya. ekosistem Hilir Apple, mudik. ya. Ya. Hilir mudiknya diambil. Karena toh bagaimanapun juga kan meskipun sedikit friksi itu pasti ada, tetapi daripada diambil oleh orang lain, lebih baik grup kita sendiri yang ngambil. Ya. Lebih baik diambil oleh grup kita sendiri. Oke. Ekosistem ini sudah terbangun sejak Leo masuk ya? Iya. Atau sudah beberapa belum. ini? Sejak saya masuk pun sudah Belum ada ekosistem. belum pada ada waktu ekosistem itu. belum. Sudah berjalan berapa lama nih ekosistem kayak gini? Sekarang ini diciptakan? sudah 4 tahun. tahunan? Ada perusahaan yang sudah 5 tahun, ada yang baru 2 tahun, ada yang baru buka kemarin juga ada. Jadi ya terus apa yang bisa kita lakukan, ya do something lah. Ya. Oke, Leo, cukup waktu ya, nggak terasa ya. Iya. Ternyata ngobrol-ngobrol kita ini kalau menarik, nggak terasa ya teman-teman. Waktunya mungkin sudah hampir 1 jam ya. Iya. Dari yang kita lakukan. Apa closing statement Leo? Terutama bagi perusahaan keluarga, family business. Saya sebenarnya karena saya udah ngelakuin ini dan ada banyak hal yang memang kelihatannya gampang, terusin aja, tapi ternyata tidak segampang itu kalau kita nggak mau belajar. Kalau kita tetap mau belajar hal-hal yang orang-orang yang kita nggak ngerti, kita mau belajar terus, saya rasa pasti ada solusinya. Banyak orang merasa itu susah karena nggak mau belajar dan mereka nggak punya endurance untuk terus fight untuk itu. Kalau saya berapa kali mau give up ceritanya. Waduh gila, ini susah banget. Aku lama-lama nggak tahan mau give up. Tapi karena saya punya passion, saya punya visi yang jelas, akhirnya saya tetap akan teruskan. Dan kalau papa saya ngomong, kamu kalau udah nggak sanggup, udahlah lepasin aja. Wong kamu juga punya bisnis yang lain lah. Tapi saya masih punya visi. Itu salah satu kekuatan yang membuat kita jadi tetap bisa bertahan. Kalau kita nggak punya visi, udah selesai dah. Oke, walaupun kadang-kadang meskipun misi dan visi itu sudah ada, ngelakuinnya kadang-kadang mesti ketabrak sana, pasti. ketabrak sini. Iya. Ya. Kalau nggak ketabrak malah, kalau saya nggak ketabrak malah bahaya. Saya curiga malah nggak ngelakuin apa-apa. Ya. Justru karena ketabrak itu membuat kita lebih menantang, gitu ya. Oke. Jadi itu teman-teman kesimpulan kita pada hari ini ya. Banyak hal positif yang kita bisa ambil selain tadi STMJ. Yang kedua adalah kenali customer Anda. Dengan kita mengenali customer Anda, ini ada dua analisa. Ada dua analisa yang memang perlu dilakukan. Analisa ke dalam, yaitu analisa internal. Kalau kita bicara tentang internal analysis atau analisa internal adalah cek dulu kesiapan orang-orang kita yang ada di dalam, ya kan? Kalau orang-orang kita yang ada di dalam ini tidak happy, tidak senang, maka dia juga tidak bisa melakukannya secara all out, betul kan ya? Karena kita ini kerja tidak bisa sendiri, tetapi as a team. Iya. Ya, kerja itu bersama-sama. Jadi dari orang lapisan second layer kita yang ada di middle sampai ke bawah diajak. Jadi internal analysis, analisa internal yang ada di dalam perusahaan kita itu juga harus membuat karyawan kita itu nyaman, karyawan kita itu senang dengan kita. Karena kalau karyawan kita itu senang kerja dengan kita, keluarnya dia melakukannya lebih all out. Betul kan ya? Lebih all out. Karena dia happy, senang melakukannya. Internal analysis. Yang kedua adalah external analysis. Itu analisa keluar. Siapa analisa keluar? Company, customer, dan perubahan-perubahan yang terjadi di konsumen itu yang harus kita
cermati, kita analisa, kita lakuin supaya ekosistem itu bisa berjalan. Nah, kalau perusahaan Anda, perusahaan teman-teman belum segede kayak Susan Foto Album gini yang bisa melakukan terintegrasi, hilir mudik, bisa nyambung, nggak apa-apa, kuatin aja mana yang menjadi spesialisasi Anda. Setelah core bisnis ini kuat, ini bisa nyabang mulai. Banyak kadang-kadang orang-orang itu kan nggak tahan apa? Kelimpahan omset, kebanjiran order, emosi keluar itu apa? Beli itu, take over ini, ambil itu dan sebagainya, karena nafsu, emosi. Orang kalau bicara emosi, rasionalnya nggak jalan, betul kan? Yeah. Dalam bisnis ada unsur emosional, ada unsur rasional. Yeah. Pesan teman-teman yang bisa kita ambil bersama adalah emosi penting, rasional juga penting. Apalagi di kondisi sekarang yang penuh ketidakpastian. Dunia ini kan tidak pasti. Yeah. Yang pasti adalah katanya ketidakpastian itu sendiri. Jadi beradaptasilah dengan lingkungan, beradaptasilah dengan perubahan, sehingga kalau kita mau beradaptasi dengan perubahan, akhirnya jadi nyaman kan? Yeah. Ya, nyaman, terus nggak jengkel, terus mangkel. Sekarang kalau kita lihat pandemi ini kan banyak orang bukan hanya stres, tetapi jengkel. Yeah. Jengkel menyalahkan dengan keadaan. Yeah. Padahal keadaan ini kan tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita pungkiri. Yeah. Keadaan yang kayak gini ini harus kita jalani, sikapi sampai kapan? Yeah. Sampai tidak tahu, ya kan? Yeah. Orang yang sudah terbiasa atau yang dulu katakanlah sekarang ini selama 8 bulanan ini belum terbiasa melakukan pendekatan secara online, maka mau tidak mau sekarang harus melakukan secara online. Yeah. Dan aku yakin teman-teman, setelah kondisi ini normal, setelah vaksin ditemukan, entah kapan vaksin ditemukan, sampai berapa lama penyesuaian dari vaksin itu sudah ditemukan, itu pasti ada jangka waktu sekian lama lagi. Tapi pendekatan omni itu adalah gabungan antara online dan offline, itu tetap menjadi primadona. Orang yang dulu sudah tidak pernah menyentuh atau jarang menyentuh dunia online, sekarang dia masuk di dunia online, dan menurutku setelah kondisi pulih, dunia online masih dunia yang gemerlap. Iya. Karena di masa yang orang sebut tertatih-tatih ini, orang sudah teredukasi. Ya, sudah tertatih-tatih ini, orang melakukan online dengan setengah-setengah, Iya. atau tidak all out gitu. Terus akhirnya memaksa dia untuk all out di dunia online setelah dia sudah nyaman. Iya. Contohnya kayak kita ngelakukan lewat Zoom, lewat apapun nyaman. Orang akan terbiasa melakukan ini sampai Iya. seterusnya. Iya. Ya? Iya. Oke, Leo, Oke. senang sekali kita bisa ngobrol detail, ya kan? Iya. Kita selama ini kenal selama 10 tahun lebih, yang diomongin itu tidak sampai hal-hal yang paling prinsipil, gitu. Iya. Tidak sampai ke hal-hal yang detail gitu ya. Kita mau nanya detail juga sungkan banget, ya kan? Tetapi hari ini kita dapat pemaparan yang sangat luar biasa. Iya. Jadi Dan di teman-teman- buku ini lebih detail. Ya, jadi teman-teman, kalau Anda mau lebih detail, bukan hanya melihat biografi dari seorang Leo Adrian, tetapi biografi dari perusahaan PT Susan Foto Album ini. Anda baca, Anda renungkan, Anda praktekkan. Ya, setuju kan ya teman-teman? Bukan hanya membaca toh. Kalau membaca, tidak dipraktekkan seperti yang tadi dikatakan, Anda tidak akan menemukan benang merah. Tetapi kalau Anda mempraktekkan, setelah dipraktekkan, dicocokkan lagi dengan sikon Anda, dicocokkan lagi dengan buku ini, saya yakin Anda akan mendapatkan manfaat yang berguna dengan membaca buku ini. Oke,
Oke. Thank you Leo atas Thank you, acara yang sangat Bro luar Herman. biasa ini. Terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Stay healthy, stay productive, and stay safe. Bye-bye. Bye.